dan penekanan intonasi. Selanjutnya, melalui membaca berulang, peserta didik dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan menyampaikan pendapat terhadap cerita dengan mengaitkan pesan pada cerita dengan pengalaman pribadinya. Selanjutnya, mengenal perasaan itu apa sih? Jadi mengenal perasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk memahami dan mengenali emosi yang dialaminya sehari-hari. Jadi mengenal perasaan ini merupakan suatu kemampuan yang kita miliki secara secara naluri seperti itu. Jadi ini tidak dilatih ataupun tidak diajari, tetapi sudah tertanam di diri kita sendiri. Kemudian perasaan ini seperti warna, banyak macamnya, banyak rasanya, kayak gitu loh. Kita juga memiliki berbagai macam perasaan. Perasaan ini bisa membuat kita merasa senang, sedih, marah, takut, atau bahkan bercampur aduk. Coba sebelumnya ibu mau tanya, di sini ada yang pernah merasa senang? Coba sebutkan merasa senang karena apa? Silakan Mbak Risa. Mendapat hadiahnya itu apa? Tas. Gimana? Oh, hadiahnya tas. Dari siapa tasnya? Dari orang tua. Oh, dari orang tua. Coba kalau Mas Arno pernah merasa marah nggak? Pernah kenapa marahnya? Hilang duitnya. Oh, hilang duitnya. Untuk untuk hilangkan rasa marah itu Mas Arno ngapain? Tidur. Oh, tidur. Jadi marahnya redam gitu ya. Oke. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Risa. Kita mengenal macam-macam perasaan. Coba dihitung di sini ada berapa? Ada berapa wajah? Ada 7. Apa saja itu dibaca dari yang paling kiri. Perasaan. Kirinya ibu atau kirinya kita? Kirinya kalian. Senang. Sebelahnya? Perasaan sedih. Malu. Ini apa? Marah. Selanjutnya perasaan hampir. Dan yang terakhir perasaan takut. Coba ada yang bisa ini nggak menyebutkan perasaan takut itu ketika pada posisi apa? Atau pada situasi apa? Ditinggal sendirian, kemudian mati lampu, iya. Terus ada lagi? Selain itu? Lihat hantu jadi merasa takut, betul. Hebat sekali tadi yang sudah bisa menjawab. Sebenarnya perasaan itu apa sih? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perasaan adalah rasa atau keadaan batin sewaktu kita menghadapi atau merasai sesuatu. Jadi perasaan itu muncul ketika kita menghadapi suatu situasi seperti sekarang ini kita sudah belajar. Pasti kalian mempunyai perasaan yang sedang dirasa. Tadi Mbak Disa, tadi Mbak Fatika senang, kemudian Mbak Disa biasa saja, Mbak Cinda biasa saja, Mbak Dinda bahagia, itu merupakan bentuk perasaan. Kemudian di sini ada makna perasaan, banyak banget di sini. Ya, kita baca dari yang pertama ya. Senang merupakan suatu perasaan positif yang kita rasakan ketika mengalami hal-hal menyenangkan atau memuaskan, seperti tadi baca dibelikan tas ya oleh orang tuanya. Kemudian sedih itu merupakan suatu perasaan yang kita rasakan ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti kehilangan, kegagalan atau lainnya. Contohnya saja misalnya kita kehilangan uang, kita merasa sedih, betul? Karena uang satu-satunya tapi kehilangan sedih. Selanjutnya ada marah, perasaan yang muncul ketika merasa frustasi, disakiti atau diperlakukan tidak adil, iri, kesal, benci, murka dan sebagainya. Tadi Mas Syarif bilang Mas Syarif marah ya waktu uangnya diambil. Itu merupakan suatu bentuk mengenal perasaan. Selanjutnya ada bangga. Bangga ini perasaan positif yang muncul ketika kita merasa puas dengan diri kita sendiri atas pencapaian kita dapat. Misalnya Dinda menang lomba, Dinda dapat piala, yang Dinda rasakan itu bangga karena sudah dapat piala. Betul, itu tuh. Selanjutnya ini ada takut. Takut ini merupakan perasaan dasar manusia sebagai respon terhadap ancaman atau bahaya. Kayak tadi yang Mbak Putri bilang lihat hantu ya. Lihat hantu apa? Takut karena merasa sebelumnya nggak pernah lihat, tiba-tiba lihat curi di depannya kan takut. Curi itu apa? Curi itu setan. Kata lainnya setan ya. Tiba-tiba lihat setan kan takut. Ya. Terus tadi apalagi waktu lampu mati gelap, nggak bisa lihat apa-apa, juga perasaannya takut. Merasa terancam gitu. Beda situasi. Selanjutnya ada malu. Malu ada perasaan tidak nyaman, gelisah atau rendah diri. Misal saja nih, contohnya kalian tiba-tiba disuruh maju ke panggung depan, pasti merasakan malu. Iya malu karena belum terbiasa. Gimana? Misal panggung waktu kita pensi, kayak gitu kan disuruh maju. Nggak pernah, dan nanti kita mau ada pensi yang maju ya. Yang terakhir ada apa ini? Coba dibaca Mas Syarul. Oke, coba Mbak Putri dibaca penjelasannya. Perasaan yang muncul ketika melihat sesuatu yang baru atau di luar perkiraan. Nah, kaget itu perasaan baru yang di luar perkiraan. Contohnya kalau ada
ada yang ulang tahun, biasanya kan dikasih surprise. Kalau SNBP Bu. Nah, kalau saya SNBT juga iya. Kan itu kan di luar perkiraan kan? SNBP. SNBT itu ujian masuk perguruan tinggi. Kalau mau sekolah di universitas ya. Kalau dikasih surprise ya, biasanya juga pernah dikasih surprise belum? Udah. Gimana perasaannya? Oh biasa aja. Aku udah tahu Bu. Oh, udah tahu. Dikasih tahu ya. Enggak sih, aku Oh jadi terlalu pede. Oh gitu. Kita harus pede. Coba semua waktu tahu gitu ya, ternyata dikasih surprise. Pura-pura kaget. Temennya gimana katanya waktu sumpah ternyata udah tahu. Padahal aslinya kamu udah tahu. Oh gitu. Oh gitu. Terima kasih ya ceritanya Mbak Zulfa. Itu ini ya. Selanjutnya nih ibu punya video menarik, nanti disimak bareng-bareng ya. Mau lah Bu. Ayo Kak, kita simak soalnya di sini istirahat. Mare. Ya soalnya. Perhatikan dulu ya. Ketika kamu merasa panas dan tidak terima akan sesuatu, aku merasa marah. Setelah mengenal emosi dengan baik, kira-kira emosi apa ya yang teman-teman rasakan ketika berada di dalam situasi ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ketika Cleo sedang memakan es krim bersama Eva, kira-kira emosi apa ya yang akan Senang Bu, senang. rasakan? Senang. Betul. Cleo dan Eva akan merasa senang. Ketika Paula sedang bermain otopet, kemudian terjatuh dan terluka, kira-kira emosi apa ya yang akan Paula rasakan? Coba dijawab kalau satu perasaan sedih. Sakit Bu. Ya, sakit terluka, betul. Oke, sepertinya sudah pintar semua ya. Tadi habis lihat video sudah bisa menjawab semua. Selanjutnya, coba silahkan ibu mau menunjuk satu anak untuk membaca satu-satu nih. Coba kita mulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan, kanan atau kiri? Kanan. Kanan semuanya. Jadi silakan Mbak Putri dibaca yang satu, dibacanya apa itu? Senang. Senang, betul nggak? Betul. Selanjutnya sebelahnya sedih. Nomor 2 sedih betul? Betul. Selanjutnya Marah. marah betul? Betul. Mbak Cika? Bangga? Betul. Mbak Fatika? Takut betul? Betul. Mbak Risa? Nomor 6 malu? Dibacanya malu betul? Terakhir Mbak Zulfa? KBN? Betul? Oke, sebenarnya sudah kita tutup. Sekali harus dibaca. Harus terus dilatih ya, dan dibaca. Oke. Selanjutnya, mengapa penting kita untuk mengenal perasaan? Karena dengan mengenal perasaan, kita membantu kita untuk memahami perasaan diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita sudah bisa mengenali perasaan kita bisa pahami di situasi ini atau saat ini kita merasakan apa kita sudah tahu. Selanjutnya memperbaiki hubungan dengan orang lain. Contohnya seperti misal Mbak Risa dengan Mbak Afindati sedang marahan. Dengan bisa mengenali perasaan masing-masing, mereka akan bisa mengenal lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya membantu kita mengatasi masalah. Seperti misal kita nih belajar tapi tidak membawa pensil. Kalau kita mengenal perasaan, kita bisa langsung mencari solusi apa yang bisa kita dapat untuk memecahkan masalah tersebut.